Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini Dewi, NPM 3015, Prodi Pendidikan Ekonomi 5A, akan mempresentasikan hasil resum saya yang berjudul Prinsip Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Yang pertama adalah pemilihan topik. 1. Area topik atau masalah penelitian. Langkah awal dari penulisan karya tulis adalah pemilihan dan penentuan topik. Topik tidak serupa dengan judul. Pengertian topik lebih luas dari judul karena mencakup isi pokok dan area yang akan dibahas dan ditulis. Topik dapat bersumber dari penulis sendiri, para ahli, dosen, buku referensi, dan bahan bacaan yang telah dibaca oleh penulis. Topik dapat muncul dari adanya kesenjangan atau GAP antara yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang terjadi di lapangan berupa fakta, seperti hilangnya informasi sehingga menimbulkan kesenjangan pada pengetahuan kita, hasil yang saling berlawanan dan penerapan teori dengan fakta di lapangan, dan fakta yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Yang kedua adalah keterbatasan. Dalam memilih dan menentukan topik, acap kali kita menemukan beberapa keterbatasan atau 5M yang harus disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu minat. Topik tulisan sebaiknya sesuai dengan minat. Usahakan agar topik masalah yang akan dipilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Mampu dilaksanakan. Topik masalah yang dipilih harus bisa dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu penulis harus mempunyai kemampuan menguasai materi dan konsep, waktu yang cukup, tenaga pelaksana yang terlatih dan cukup, dan dana yang cukup tersedia. Yang selanjutnya adalah mudah dilaksanakan. Penulisan dapat dilaksanakan karena cukup faktor pendukung seperti data yang cukup tersedia dan izin dari pihak yang diperoleh secara sah. Yang selanjutnya adalah mudah dibuat masalah yang lebih luas. Topik masalah yang telah dipilih sebaiknya dapat dikembangkan lagi sehingga dapat dibuat rancangan yang lebih kompleks untuk penulisan yang berikutnya. Dan yang terakhir adalah manfaat. Penulisan harus bermanfaat dan dapat digunakan hasilnya oleh orang-orang tertentu atau kelompok masyarakat dalam bidang tertentu dan khusus. Yang selanjutnya adalah pengumpulan informasi. Yang pertama adalah evaluasi instrumen. Instrumen adalah alat bantu untuk mengumpulkan data. Instrumen tersebut diformulasikan dan disesuaikan dengan setiap teknik pengumpulan data seperti tes, kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oleh karena itu, setiap pengujian terhadap instrumen sangat penting dan mutlak dilaksanakan sebelum instrumen tersebut digunakan untuk pengumpulan data yang dikenal dengan istilah uji coba. Hasil pengujian ini sangat penting guna mengetahui satu, sejauh mana kesesuaian antara konsep yang akan kita ukur dengan uraiannya pada instrumen, dan yang kedua adalah sejauh mana tingkat ketepatan dan kemantapan dari instrumen tersebut. Dan yang kedua adalah evaluasi sumber. Data yang dikumpulkan dapat berasal dari data primer ataupun data sekunder. Anda harus dapat menentukan apakah data yang akan diperlukan pada penulisan karya tulis tersebut berasal dari data primer, data sekunder, atau gabungan dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diambil dari semua data tanpa diolah dan dianalisis terlebih dahulu oleh orang lain. Sedangkan data sekunder merupakan data primer yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan mungkin juga diinterpretasikan oleh orang lain. Yang ketiga adalah pembuatan catatan. Dimaksudkan untuk memudahkan pencatatan dan pencarian kembali informasi, terutama untuk data yang berasal dari data sekunder. Berbagai cara pembuatan catatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penggunaan kartu, pembuatan sistem penulisan untuk menghubungkan kartu dengan daftar pustaka, dan pemilihan bentuk. Yang ketiga adalah penulisan naskah.
Ada 5. Yang pertama adalah naskah pertama. Anda perlu memusatkan pada pengembangan ide. Anda dapat memulai tulisan dari awal hingga akhir secara berurutan, atau Anda memilih bagian intinya dulu dengan mengabaikan pendahuluan dan kesimpulan. Yang kedua adalah revisi. Lakukanlah penggabungan materi secara menyeluruh atau komprehensif pada tulisan Anda. Hal ini dapat dilakukan dengan menghilangkan pernyataan yang kurang jelas dan perbedaan pada rangkaian tulisan. Gunakanlah kata-kata yang tepat dan struktur kalimat yang efektif. Yang ketiga adalah format. Persyaratan penggunaan format tulisan pada beberapa lembaga seringkali berbeda. Namun, pada kenyataannya mempunyai prinsip yang sama, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Yang keempat adalah editing akhir. Editing akhir ini mencakup pengkajian terhadap topik masalah dan mengaitkannya dengan seluruh penulisan, terutama pada pembahasan dan kesimpulan. Yang kelima atau yang terakhir adalah koreksi akhir. Lakukanlah koreksi akhir ini dengan tenang dan cermat, dengan pemeriksaan mulai dari kata demi kata, kalimat demi kalimat, hingga pengertian dan makna penulisan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.